Shalom, salam sade, salam hari Kamis, salam hijau royo-royo, salam lemeskan ototmu di malam Jumat ini. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Sedap. BTC udah ke ATH lagi di 123 ya. Terus ETH juga udah buat new ATH ya. Dan altcoin lebih perform lagi dari kemarin, dibanding kemarin agak lebih hijau lagi dikit, walaupun kemarin kok naiknya tapi banyak altcoin masih hijau kopong ya, ada yang kopong, ada yang oke lah, tapi overall masih positif sekali ini ya, masih kelihatan bagus gitu. Dan beberapa altcoin udah performnya oke, apalagi hari ini Cardano ya, ada yang kok tiap berharap ada ke $1, ini udah nih ya, $1 ini agak drop balik 99 sen, 46 ya. Jadi oke, not bad ya. Market cap masih naik lagi. Kemarin waktu saya buat video di 4 triliun, 07 billion. Ini naik lagi hampir 3%, 2,95%, hampir 3%, yaitu di 4 triliun, 19 billion ya, 4,19 T. Volume juga naik 15% ya, di 249,5 billion. Nah, BTC DOM-nya sama kemarin sama hari ini, walaupun BTC-nya agak tinggi dibanding kemarin ya. Walau ETH juga agak tinggi sedikit, dia masih 58,6 sama. Yang naik lagi ininya di Fear and Greed, udah masuk grade lagi di 68 ya. Altcoin season-nya juga naik dibanding kemarin. Yang agak naik performnya itu Fear and Greed-nya, yaitu di grade naiknya kemarin 62, ini 68, positif bagus, artinya market stay bullish gitu ya, kelihatan masih ini ya. Terus altcoin season-nya naik juga 42/100, jadi masih positif ke altcoin ya. Dan sekarang saya buat video posisi BTC di $123.241, Ethereum di 4.768 ya, XRP sideways ya, 2-3 hari ini sideways ya, sekarang di $3.31. Cardano yang lumayan. Solana juga perform balik. Solana udah di atas $200 lagi ya, yaitu $208. Masih slow but sure dia naiknya ya. Masih ini kemarin dengan hari ini masih ada naik 5%-an Solana ya. Ini $208. Terus ada, kok bisa nyentuh ATH lama nggak? Ya tergantung pause mainkan atau nggak ini, ke arah mana. Possible, masih sangat possible ya, masih sangat possible. Nah, Cardano juga mantap. Kemarin dalam 24 jam lah ya, naik dia sekitar 16%. Kalau hitungan dalam seminggu mengalami kenaikan 35%. Cardano not bad, very good ya. Chainlink juga. Sui udah balik lagi ke atas $4 ya, $4.14 ini. Habar belum gimana ini, cuma hijau tipis Habar ya. Avax not bad, Avax slow but sure udah hampir $26 lagi ya, 25,77. Overall not bad. Ini OKB tiba-tiba ada yang sorong ya, ini coin exchange, exchange-nya yang mainkan tiba-tiba naik
Ini ada cukong OKB yang sorong naik dia sekitar 130-an% ya. Oke, not bad. Posisi begini slow but sure. Ether V boleh ya. Nah, INS agak kali ini ETH naiknya. Kemarin itu yang ETH naik, INS-nya Ethereum Name Service yang agak perform. Tapi ini sekarang kayaknya Ether V yang agak perform. Terus Arbitrum oke, L2 Arbitrum yang kelihatan yang agak perform. Polygon memble ya, Polygon dan memble sekali. Kasihan yang hold itu. Kondisi ini ya. Nah, kita lihat asal kemarin gua ketendang bang. Kena tendang lagi Sau. Pagi ini saya ada dapat rezeki ya, gitulah, kena tendang, kita makan balik. Tadi saya juga TP buru-buru. Tadi pagi saya dapat saya ambil shot di 3370 ya, sempat dia agak drop, dapat saya TP dulu, terus saya sisain lagi 30% profitnya. Mau jadi lebih dapat atau dimakan balik ya terserah lah. Paling enggak semalam kena tendang, tadi pagi saya ambil balik lagi. Ini kayaknya sih saya sisain 30%, kayaknya bisa agak lemak sih. Mudah-mudahan lah kalau dilihat event hari ini ya. Kalau event hari ini kita lihat di hari Kamis ini kan dia data gembel ya. Data gembelnya rada turun dikit. Nah, data gembel turun, sebelumnya 226.000, ini dia 225.000 forecastnya, turun tipis. Oke, not bad. Dia yang penting dia turun dulu karena si Trump ngamuk-ngamuk tuh. Ya. Terus PPI hari ini PPI ya. Nah, PPI-nya juga naik gitu. Nah, ini yang kemungkinan hari ini bisa agak buat dolar menguat balik. Semalam dolar drop ya. Dolar drop. Makanya dia goldnya agak hijau ya. BTC juga hijau. Nah, ini hari ini kelihatan mungkin goldnya USD bisa menguat balik. Semalam dia drop. Ini sekarang dolar indeks posisi di 97,5 ya. Nah, dia dolar melemah semalam, yen juga agak menguat balik. Yen sekarang di 146,4 ya. Juga agak sedikit positif data ekonominya ya. Kemarin itu keluar data PPI untuk Jepang juga oke, naik ya. Besok pagi juga kelihatan GDP-nya ada perubahan, agak GDP naik balik, kemungkinan malah agak positif juga trennya. Yen ya menguat balik di 146,4 sekarang ya. Pertama faktor USD yen ya, karena USD melemah dia agak menguat, terus bebarengan dengan data ekonomi agak membaik sedikit juga ya untuk Jepang. Nah, hari ini juga kelihatan US PPI-nya agak naik nih, kemungkinan agak baik. Kita lihat core-nya PPI month over month naik, yang sebelumnya 0% jadi 0,2% untuk month over month. Yes over yes-nya core PPI juga naik, sebelumnya 2,6, ini dia 2,9 forecast estimasinya ya. Nah, PPI indeksnya juga naik ya, hampir sama dengan core-nya ya, monthly ataupun yes ya. Monthly-nya juga 0% jadi 0,2%. Nah, untuk PPI yes over yes-nya sebelumnya 2,3, ini dia 2,5 ya. Jadi ini agak dilihat event malam ini kelihatan bisa agak ngedukung dolar menguat balik.
Makanya tadi pagi saya tunggu, saya lihat dia bandar mau sorong kemana dulu ya. Terus ya sempat di atas 3370, 3376 kalau nggak salah ya, atau berapa saya lupa. Tapi saya nggak dapat di sana. Saya pas ngecek itu dia udah agak drop di 3370. Saya masuk di situ di 3370, saya ambil posisi short. Ya oke lah, tadi sempet drop dia, saya langsung TP, cari aman dulu ya. Yang udah kena tendang semalam, ambil balik dulu. Jadi ini, nah lihat ini saya sisain 30% profitnya, berharap sesuai forecast ya. Kalau sesuai ini data yang dirilis malam ini, forecastnya sesuai dengan data yang dirilis, ya kemungkinan dolar bisa aja agak menguat balik, naik balik ke 98 ya. Nah gold mungkin ya bisa agak drop balik. Nah juga BTC possible ya, tapi who knows, tergantung bandar style. Kalau dia nggak mau ngikut ini, dia kalau ikut ke saham ya standar ya naik. Tapi kalau ini bandar mau style drop juga bisa. Tapi ya itu, lihatlah tergantung market maker. Ini kan ujung-ujungnya whatever kita say, market maker yang bertindak. Market maker yang punya hepeng, yang banyak hepeng, mereka yang atur ya. Dia punya doi ya. Makanya kita kan analisa ya probabilitas lah, bisa up, bisa down, bisa right, bisa wrong ya. Nah untuk hari ini kalau kripto kemarin saya nggak masuk, saya tunggu, saya lihat dia punya perform gimana, agak terus lihat ini. Hari ini saya yakin lebih yakin dia punya data ya, si Trump ngamuk. Apalagi kemarin itu pas keluar data si Petrus kan saya bilang dolar juga agak melemah. Kenapa? Terus lihatnya, oh bener, di ini dia punya federal budget balance, defisit gede itu ya, 291 billion defisitnya. Trump mencak-mencak tuh ya, dia pasti akan dia salahin si Jerome Powell lagi itu. Makanya mereka semakin kasih pressure besar ini. Mereka semakin kasih pressure besar, lebih possible di September ini udah harus cut rate gitu, malah lebih gede lagi. Kan kemarin itu kita dengar waktu itu Trump ngomong dia maunya Fed langsung Fed turunin 1% ya. Tapi kalau lihat interviewnya tadi pagi saya bangun, saya lihat interviewnya si Scott Bessent, Menteri Keuangannya si Bessent, justru dia bilang kalau bisa 1,5% itu harus turun itu ya, 1,5% harus turun katanya. Nah, jadi kita lihat ini, dia kan sisa ini tinggal 3 kali kalau nggak salah FOMC pertemuannya, di September, Oktober, sama Desember kalau nggak salah ya. Nah sedangkan kalau kita lihat dia punya awal tahun itu pertemuan akhir tahun kemarin itu kan mereka keluarkan dia punya supervision untuk next year 2025. Waktu itu kan awalnya dibilang ada 3 kali cut, terus di ini karena terus ngeyel sisi ini kemungkinan 2 kali cut katanya. Nah kita lihat nih tinggal 3 kali pertemuan ini di 2025 ini, dia bisa cut 2 kali atau 3 kali atau sekali. Ini seberapa kuat si Trump pressure ya. Itu sih yang saya lihat untuk hari ini ya. Nah kalau untuk kripto hari ini kalau mau scalping long, tapi kalau mau scalping long ya, tapi sampai ini sebelum keluar
belum rilis data lah ya. Kalau mendekati rilis data ya lihat-lihat, jangan masuk gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang ini sampai nanti sebelum rilis data, 2 jam sebelum rilis data, kalau sekarang saya habis upload video ini Anda tonton, Anda pengen long ya, ada beberapa saya lihat masih bisa di long gitu ya. Saya lihat ini Jupiter itu kayaknya belum habis gas ya, masih bisa naik dikit. Jupiter ini saya buat video di 56 sen ya, saya rasa masih bisa Jupiter gitu. Sama Optimis ya, L2 kan Arbitrum udah agak perform, ini kayaknya nextnya si Optimis bisa, mungkin masih bisa naik dikit juga ya. Tapi overall semuanya kembali ke kalian harus cek, jangan asal ikut ya, jangan asal main ikut gitu. Kalian harus cek juga dia punya candle ya, dan kondisi. Siapa tahu nanti entah ada tiba-tiba market ada buang, ya itu jangan gitu. Tapi untuk kondisi saya buat video sampai saat ini masih positif ya. Jadi kalau positif, kalau kalian pengen long itu saya lihat Optimis bisa ya, Jupiter bisa. Itu Farcoin kayaknya masih bisa tuh, Farcoin juga belum habis gas, itu masih bisa naik dikit juga. Atau Paci Penguin itu kayaknya masih bisa juga. Ya, BGB Bitget token. Ya, tapi kalau saya mau scalping saya akan pantau itu dua, BGB sama Jupiter. Mungkin saya agak pantau itu. Kalau nanti saya lihat, saya yakin mau saya long, ya saya long gitu. Jadi begitu aja video di hari Kamis ini ya. Tapi ya saya rasa kalian agak tunggu dikit lah. Ini saya buat video kan di 123,2. Siapa tahu nanti habis buat video dia agak drop dulu dikit ya. Mungkin agak drop dikit. Nah di situ kalau Anda pengen long baru masuk. Jangan buru-buru. Anda cek dia punya candle sama volume ya. Ya, ini karena dia udah agak lumayan di ini, apalagi BTC udah ke 123 lagi kan. Di 123,2 ini. Nah, ini apakah dia akan buat new ATH atau nggak kuat, ke bawah dulu ya. Itu satu ini juga. Makanya tergantung sih, lihat sih. Kalau saya pribadi mungkin saya lihat tunggu 2 jam, 1 jam sebelum event ini ya. Ini eventnya kan jam 8.30 pagi di sana. Di Indo kalau nggak salah perbedaan 13 jam. Kemungkinan di Indo jam 7.30 maghrib gitu kan. Itu datanya antara data gembel sama PPI. Jadi 2 jam sebelum itu ya pantau-pantau. Kalau lihat dia agak merah, justru balik posisi, ambil shot. Jadi tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi. Kalau yang mau scalping, kalian lihat, karena kalau andai kata di 1, 2, 3 ini dia nggak bisa break buat new ATH lagi, dia kayaknya akan koreksi dulu ya. Bisa saja dia
buat koreksi dulu dengan kalau event hari ini dia ngedukung untuk dolar menguat, bisa aja bandar setel untuk ambil koreksi dulu. Itu juga satu skenario yang sangat kemungkinan bisa terjadi gitu. Oke, jadi yang scalping ya make sure ini posisi bukan apa, momen kita masuk aja ini dapat momen yang tepat bisa dapat cuan, tapi salah momen ya bisa kena tendang itu sih ya. Begitu aja video di hari Kamis ini. Anyway, nikmatin hijaunya malam ini. Kalau yang udah cuan, yang hold Cardano juga happy lihat dia naik ya. Jadi pikiran udah tenang, lemeskan ototmu. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.